Lembaga keuangan di Indonesia terdapat dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di dalam video ini akan dijelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Sewa guna usaha atau leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Mekanisme leasing dapat dilihat dalam grafik ini. Yang pertama, leasing menghubungi pemasok untuk pembelian dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. 2. Leasing melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. 3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lisi. 4. Penandatanganan kontrak. 5. Pengiriman order beli kepada pemasok serta instruksi pengiriman barang kepada lisi sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lisi sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. 7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok, dan 9. Pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lisi kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai serta bunganya. Pengertian perusahaan modal Ventura sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Mekanisme modal Ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembalian penyertaan tersebut atau divestasi. Pengaturan kegiatan modal Ventura diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469 KMK 17 tahun 1995, tanggal 3 Oktober 1995, tentang pendirian dan pemberian modal Ventura. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1180, gala adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Mekanisme pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. 2. Menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai pada loket atau petugas yang menaksir barang gadai. 3. Proses pembuatan SPK. Dan 4. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Materi selanjutnya, pengertian, prinsip kerja, pengaturan, dan perizinan asuransi, reasuransi, dan dana pensiun lembaga keuangan bukan bank. Pengertian asuransi. Dari sudut pandang hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Pasal 1 tentang perasuransian, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memberi premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, prinsip kerja asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable, interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, and contribution. Selanjutnya, pengaturan dan perizinan asuransi. Adapun pengaturan asuransi tersebut terdapat dalam beberapa aturan, yaitu yang pertama KUH Perdata, yang kedua KUH Dagang pasal 246 sampai 308, yang ketiga
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang keempat, Kepres RI Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Dan yang terakhir, KMK RI Nomor 1250/KMK 013/1998 tentang usaha asuransi jiwa. Perizinan asuransi tersebut diatur oleh OJK. Maka dari itu, setiap pihak dan badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian, baik dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi maupun usaha bersama, agar dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dipenuhi persyaratan mengenai: yang pertama, anggaran dasar; yang kedua, susunan organisasi; yang ketiga, modal disetor; yang keempat, dana jaminan; yang kelima, kepemilikan; yang keenam, kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali; yang ketujuh, kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C, Dewan Pengawas Syariah, aktuaris perusahaan dan auditor internal. Yang ke-8, tenaga ahli. Yang ke-9, kelayakan rencana kerja. Yang ke-10, kelayakan sistem manajemen risiko. Yang ke-11, produk yang akan dipasarkan. Yang ke-12, perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada, dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha. Yang ke-12, infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang ke-13, konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing dalam hal terdapat penyelenggaraan langsung pihak asing. Dan yang terakhir, hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Selanjutnya, reasuransi. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan reasuransi wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Perusahaan reasuransi memberikan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lainnya, di mana undang-undang yang mengatur usaha reasuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perusahaan reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam hal: yang pertama, membesar kapasitas penerimaan risiko-risiko tertentu oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, penyebaran risiko yang ditanggungnya. Yang ketiga, stabilisasi keuntungan perusahaan. Yang keempat, meminimkan cadangan teknis yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan perusahaan serta peningkatan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan. Materi selanjutnya, dana pensiun. Dana pensiun adalah suatu perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun dari suatu perusahaan atau instansi pemberi kerja. Perusahaan dana pensiun akan bekerja sama dengan perusahaan atau instansi lainnya untuk menyimpan sebagian dari gaji karyawan setiap bulannya. Kemudian, saat sudah pensiun, uang yang disimpan tersebut akan dikembalikan tiap bulan kepada karyawan dan keluarganya. Beberapa perusahaan dana pensiun yang ada di Indonesia, misalnya PT Taspen, hingga jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang LPD. Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan lembaga keuangan tradisional yang dicetuskan oleh Profesor Dr. Ide Bagus Mantra yang bersifat otom dan pendiriannya didasarkan pada kebijakan lokal.
Berikut merupakan fungsi dari LPD sendiri yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, yakni yang pertama menerima atau menghimpun dana keramat desa, yang kedua memberi pinjaman hanya kepada keramat desa, yang ketiga mengelola keuangan lembaga tersebut hanya pada lingkungan keramat desa. Tujuan dari LPD sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat 1 Nomor 2 Tahun 1988, memuat tujuan dari LPD, yakni yang pertama, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah, yang kedua ada memberantas ijon, gadai gelap, dan lain-lain, yang ketiga ada menciptakan pemerataan berusaha bagi warga desa. Selanjutnya ada kegiatan lapangan usaha LPD. LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha sebagai berikut. Yang pertama, menerima dana dari keramat desa dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, memberikan pinjaman hanya kepada keramat desa. Yang ketiga, menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimal 100% dari jumlah modal. Modal LPD. Modal dari LPD sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yang disebutkan bahwa yang pertama, LPD dapat berdiri dengan modal awal paling sedikit 50 juta rupiah. Yang kedua, modal LPD terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yang dimaksud adalah modal setor, modal donasi, modal cadangan, laba rugi tahun, dan berjalan. Modal pelengkap yang dimaksud adalah CPRR, cadangan pinjam ragu-ragu, akumulasi penyusutan aktiva tetap. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang organisasi LPD. Organisasi LPD terdiri dari prajuru atau yang terdiri dari pamucuk, penyarikan, dan patengan. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, lapangan usaha, modal organisasi koperasi. Yang pertama itu ada fungsi koperasi, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua itu ada tujuan koperasi, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu ada lapangan usaha koperasi. Lapangan usaha koperasi adalah kegiatan ekonomi yang ada hubungannya langsung dengan kepentingan anggotanya. Yang terakhir itu ada modal koperasi. Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal asing. Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Inilah contoh-contoh dari modal koperasi. Yang pertama itu ada simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Yang kedua itu ada simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga itu ada dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan. Yang terakhir itu ada hibah, merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi. Sekian, terima kasih.